Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 12 dengan melihat ayat kedua. Tapi kita akan baca dua ayat pertama bab ini. Tajuk hari ini adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita baca ayat yang pertama. Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Paulus memulakan bab 12 dengan menyarankan kita untuk respon kepada kemurahan Allah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan. Dari bab 1 hingga 11, Paulus telah mengajar kita tentang kepercayaan asas dan kehidupan baru kita dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang Paulus tidak mau kita hanya tahu apa yang kita percaya. Paulus mau kita menghidupkan kepercayaan kita, menghidupkan kehidupan baru kita dalam Yesus Kristus. Ya, ada pengetahuan saja tidak cukup ya. Kita mesti menghidupkan apa yang kita percaya. Alkitab berkata, kalau hanya ada iman tetapi tiada kerja, iman itu adalah mati. Ya, sebelum ini kita telah lihat ayat pertama. Sekarang kita lihat ayat kedua. Dan ayat kedua berkait rapat dengan ayat yang pertama. Ya, ayat pertama memberitahu kita tentang apa yang perlu kita buat, yaitu mempersembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua memberitahu kita bagaimana kita dapat melakukannya. Bagaimana mempersembahkan tubuhmu supaya menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana kita dapat lakukannya itu? Maka ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan yang dimaksudkan di sini, ya sudah pastilah pembaharuan dalam Yesus Kristus. Nah, yang pertamanya, dari ayat ini kita dapat lihat apa yang perlu kita elak. Apa yang kita perlu elak? Yaitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksudkan di sini bukanlah dunia yang dicipta Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Kita harus mengasihi dunia, menjaga dunia dengan alam sekitarnya. Nah, dunia ini yang bukan dimaksudkan dalam ayat ini ya. Dunia yang dimaksudkan di ayat ini adalah keduniaan manusia, yaitu budaya, moral, dan cara pemikiran manusia sekarang. Nah, bagaimanakah keadaan budaya dan moral dunia sekarang? Adakah ia bertambah baik? Kita lihat saja dalam television, itu pun sudah cukup. Kalau kita lihat di kaca television, setiap hari film-film yang kita tonton memaparkan keganasan, pembunuhan, ya, hidup dalam cinta yang bebas, kebebasan hidup tanpa dikongkong. Dan ramai orang
sudah pun terima semua ini sebagai sesuatu yang normal, ya, yaitu suatu penghiburan. Industri-industri penghiburan coba mencipta gaya hidup yang baru untuk mendapat keuntungan besar. Nah, kalau dulu tak boleh terima LGBT, sekarang sudah jadi suatu yang normal, malah suatu kemegahan, pride. Nah, kalau kita menolak atau menunjukkan kebencian terhadap LGBT, kita akan dituduh tidak mengasihi mereka. Maka hari ini timbullah suatu kepercayaan bahwa semua kebenaran adalah relatif. Yaitu apa yang benar bagi Anda tidak semestinya benar bagi saya. Wow, kepercayaan ini sangat bahaya. Ya, karena ia membuka pintu kepada kehidupan yang bebas tanpa perlu diikat oleh mana-mana kebenaran ataupun hukum moral. Inilah sebabnya perhubungan seks sebelum kawin boleh terjadi karena sama-sama suka. Ya, bagi mereka itulah yang benar. Nah, itulah yang penting. Apa yang benar? Yaitu saling mengasihi. Kalau saling mengasihi, bolehlah tinggal sama-sama. Oleh karena kebenaran yang relatif, ia telah membawa kepada kejatuhan moral manusia yang sangat serius. Ya, karena sekarang yang pentingnya adalah dapat hidup bebas. Buat apa yang saya suka? Maka Alkitab berkata, janganlah jadi serupa dunia ini. Jangan jadi serupa dunia ini. Ya, dunia yang mau hidup bebas. Dunia yang mana kebenarannya adalah relatif. Itu bukanlah cara hidup anak Tuhan. Kita tidak mau jadi seperti dunia. Ya, tetapi kita mau jadi seperti Yesus. Amin. Jadi seperti Yesus. Maka soalannya, bagaimana kita mau jadi seperti Yesus? Maka yang keduanya sekarang, apa yang perlu kita buat? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perkataan berubah dalam bahasa Yunani adalah metamorphosis, ya, yaitu suatu perubahan yang radikal, ya, yang mendadak. Metamorphosis. Inilah perubahan yang terjadi dengan kepompong menjadi rama-rama, yaitu ya dari sesuatu yang hodoh itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, yaitu ia adalah satu perubahan yang sangat luar biasa. Nah, inilah perubahan yang Tuhan mau kita lalui, yaitu perubahan yang dari sesuatu yang hodoh kepada sesuatu yang mulia. Amin. Haleluya. Nah, dosa yang telah merosakkan kita manusia. Ingatlah kata-kata Paulus dalam Efesus 2. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah. Harus dimurkai Allah. Kenapa? Karena kita telah mengikuti jalan dunia yang mentaati roh kejahatan, roh iblis yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi puji Tuhan, kita telah diselamatkan. Kita telah dikeluarkan dari kuasa-kuasa kegelapan kepada terang kerajaannya yang ajaib. Haleluya. Ya, kita telah mati dalam manusia lama yang berdosa dan bangkit menjadi manusia ciptaan baru. Nah, itu adalah suatu transformasi yang paling luar biasa. Dan Tuhan tidak mau transformasi itu berhenti. Tuhan mau perubahan ini berterusan supaya kita berubah menjadi seperti Yesus.
Ya, dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam gambar siapa? Gambar Tuhan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dan perhatikan, perubahan hidup kita adalah sesuatu yang boleh jadi. Boleh jadi oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Maka kita berubah bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita boleh berubah karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yang perlu kita buat adalah mentaati pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita semua boleh berubah oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena kita telah dicipta menurut gambar Allah yang mulia. Haleluya, Tuhan telah mencipta kita lebih mulia dari segala-galanya. Lebih mulia dari seluruh sistem cakrawala. Lebih mulia dari seluruh alam semula jadi yang paling indah. Dan lebih mulia dari semua haiwan-haiwan yang hidup. Haleluya. Kitalah ciptaan yang paling mulia. Saudara ingat ini ya. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa? Karena kita telah dicipta menurut gambar Allah. Supaya kita dapat memancarkan kemuliaan Allah. Nah, oleh itu, janganlah rosakkan ciptaan Tuhan dengan hidup yang berdosa. Ya, karena dosa merosakkan ciptaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya 2 ayat pertama memberitahu kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lakukan itu dengan memperbaharui hidup kita untuk mau menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti dunia. Amin. Apa yang kita perlu boleh buat untuk diperbaharui setiap hari? Ya, masa bersama Tuhan. Saya percaya kita diperbaharui dengan mengadakan masa bersama Tuhan. Ya, membuat saat teduh. Kita mesti sentiasa connected dengan Tuhan. Sentiasa mendekat kepada Allah, ya, connected, berhubung dengan Allah. Ya, seperti mana yang saya telah kongsikan sebelum ini, jangan kita hidup seperti charger. Ya, selepas charge 100%, kita cabut charger itu sampai kita hampir low battery. Bila sudah low battery, nah charge lagi. Saudara, hidup kekristenan bukan begitu. Bukannya charge penuh dan lepas itu cabut. Tidak, kita harus terus connected kepada Tuhan setiap masa. Nah, bagaimana? Membaca firman Tuhan. Saudara, hidup kekristenan mestilah sebati dengan firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan menjadi sebahagian hidup. Sehingga orang dapat lihat. Orang dapat lihat Anda menghidupi firman Tuhan. Anda bernafas firman Tuhan. Dan orang dapat merasakan itu. Kita tak boleh hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Haleluya. Kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, kita adalah seperti askar yang pergi berperang ya tanpa membawa senapang ataupun peluru ke medan peperangan. Ya, apa yang terjadi kalau seorang askar tidak membawa senapangnya? Pastilah tewas, pastilah terkandas. Ya, itulah sebabnya ramai orang Kristen jatuh terkandas karena tidak mengenakan perlengkapan senjata perang.
Dan firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa, alive and powerful. Kalau firman Tuhan yang alive and powerful tinggal di dalam kita, pastilah hidup kita juga berkuasa. Sebab firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa, alive and powerful. Kalau kita ada pengisian firman Tuhan, setiap hari kita akan dapat menjalani hidup yang alive and powerful. Hidup yang berkuasa. Maka sangat penting kita harus membaca dan belajar firman Tuhan. Dan saudara, bolehkah saya dorong kita semua, jangan sekadar membaca firman Tuhan, tetapi menyelami firman Tuhan itu, menggali lebih dalam lagi. Saudara, kenapa saya masih boleh bersemangat dalam hidup? Karena apabila saya mencari firman Tuhan, apabila saya menyelami firman Tuhan, saya mendapat mutiara-mutiara kebenaran yang sangat luar biasa. Apa yang saya belajar, apa yang saya cari, itulah yang membangkitkan saya, memperbaharui saya. Lebih-lebih lagi, bila saya menghidupi firman Tuhan itu. Dan yang sangat luar biasanya, saudara, firman Tuhan yang hidup itu akan bekerja juga mengubah hidup saya. Wow, firman Tuhan berkuasa mengubah hidup saya. Ya, seperti mana Paulus mengatakan ini dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Apakah manfaat memperbaharui pemikiran dengan firman Tuhan? Nah, kita lihat bahagian yang kedua dalam ayat 2 ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, apabila kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan tahu apakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan tahu kehendak Allah. Amin. Saudara, kehendak Allah bukanlah sesuatu yang samar-samar, yang harus kita cari di tempat yang gelap. Tidak, saudara. Kehendak Allah adalah jelas seperti terang. Ya, kehendak Allah sudah jelas dicatat bagi kita dalam firman Tuhannya. Ya saudara, kenapa ramai orang Kristen tidak tahu kehendak Allah dan tidak melakukan kehendak Allah? Karena tidak membaca firman Tuhan. Saudara, janganlah kita diperdayakan oleh tipu muslihat iblis yang mengatakan bahwa kita tak boleh faham. I don't understand firman Tuhan itu. Dan kita berkata itu hanya untuk pastor saja. Ya, untuk pendeta saja. Dan untuk orang-orang yang pergi sekolah Alkitab. Saya tak boleh faham firman Tuhan itu. Tidak, saudara, tidak. Itu adalah satu tipu muslihat iblis. Memperdayakan kita, ya, supaya jangan membaca firman Tuhan itu. Saudara, kita harus bertaubat dari tipu hela iblis ini yang membuat kita tidak membaca Alkitab. Nah, itulah sebabnya harus memperbaharui pemikiran kita. Amin. Memperbaharuinya. Ya, Tuhan telah memberikan kepada kita seorang ataupun suatu pribadi mentor, penolong yang terbaik untuk mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur itu ialah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Saudara, bukalah Alkitab. Open the Bible. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Bacalah firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus akan membimbing. Adakah Anda, saudara, dapat merasakan bimbingan dan ajaran dari Roh Kudus? Kalau tidak, kenapa tidak? Masalahnya, kita tidak mencari masa untuk belajar dari Roh Kudus. Kita tidak cari masa untuk duduk diam dalam hadirat Roh Kudus. Kenapa? Sebab kita telah membiarkan kesibukan hidup menguasai hidup kita. Kita harus menguasai hidup kita, saudara. Dengan berusaha mengutamakan perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, lebih-lebih lagi dalam zaman sosial media sekarang ya. Kita bukan saja sibuk dengan kerja, kita sibuk juga dengan sosial media. Saudara, jangan kita jadi hamba kepada kesibukan hidup atau keadaan hidup. Bangkitlah, saudara. Bangkitlah dari kemalasan rohani dan kedinginan rohani. Dan hidupkan jiwa Anda dengan mencari Tuhan selalu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Carilah masa untuk mencari Tuhan. Yesus berkata begini dalam Matius 6:6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya saudara, kenapa ayat ini berkata, masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Kenapa? Supaya dapat jauhkan diri atau mengasingkan diri dari segala gangguan-gangguan dan kesibukan dan sosial media yang ada di luar sana. Amin. Dan luangkan masa untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, baca firman Tuhan sehingga Anda diisi semula, disegarkan dan diperbaharui dalam roh Anda. Ya, menantikan Tuhan dan Anda akan dapat naik terbang lebih tinggi lagi bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia, yang tertinggi dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sentiasa meneguhkan, mengajar, dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang telah menyedarkan kami. Ampunilah kami yang sering kali melalaikan doa dan yang mengabaikan perkara yang terpenting, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Kami selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga kami merasa tak berdaya lagi untuk bertahan. Kami menjadi lelah dan kami senang mengalah. Ya Tuhan, kami sudah sadar. Kami memerlukan Engkau. Kami harus lebih mendekati Allah. Membaca firman-Mu, mengerti kehendak-Mu dan harus melakukan kehendak-Mu. Itulah caranya kami dapat mengalahkan dunia, menguasai dunia, dan tidak menjadi serupa dunia. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat, hati yang menanti-nantikan Tuhan, hati untuk mencari wajah-Mu, hati yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Ya Bapa, perbaharuilah hati kami untuk lebih merindukan Engkau daripada mengasihi dunia. Terima kasih Bapa,
Engkau yang telah Engkau yang telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk perhatian dan masa Anda. Ya, janganlah jadi sibuk sampai kita mengabaikan hal yang terpenting, yaitu ibadah, devotion, dan perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, usahakan itu sebagai yang terutama dalam hidup, sesuai dengan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.